Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita mempelajari, memahami tentang agama kita, agama Islam yang mulia ini. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tidak lama lagi kita akan mengalami pergantian tahun, ya, kurang lebih 1 minggu ke depan, ya. Dan biasanya ketika terjadi pergantian tahun ini kita saksikan ya, orang-orang ramai-ramai berbondong-bondong merayakan malam pergantian tahun, ya, membuat perayaan-perayaan tahun baru. Dan kita lihat yang merayakan itu juga banyak, ya, sebagian, bahkan mungkin kalau kita di Indonesia ini sebagian besarnya adalah kaum muslimin, ya, saudara-saudara kita kaum muslimin. Lalu sebenarnya bagaimana, ya, kita seharusnya memandang perayaan tahun baru ini? Dan ini pembahasan seperti ini insya Allah adalah pembahasan yang sudah sering kita dengar, ya. Dikarenakan memang seiring pergantian tahun yang terus berjalan ini, masih banyak pula di antara kaum muslimin yang ikut-ikutan merayakan perayaan tersebut. Sehingga penting bagi kita untuk terus mengulang-ulang pembahasan ini agar semakin banyak dari kaum muslimin yang memahami bagaimana seharusnya kita memandang perayaan-perayaan tersebut. Tentunya kita sebagai seorang muslim, ya, kita yang sudah beragama Islam, kita yang mengaku bahwasannya agama kita adalah agama Islam, maka seharusnya seorang muslim memandang sesuatu, ya, termasuk adalah memandang perayaan tahun baru ini dengan kacamata Islam, ya, dengan kacamata Islam. Bagaimana Islam, ya, memandang terkait dengan perayaan ini, ya, apakah membolehkan atau justru melarang, ya. Maka insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan coba melihat pandangan, memandang perayaan tahun baru ini dengan kacamata pandangan Islam, yaitu dengan membahas satu hadis, ya, satu hadis yang berkenaan dengan tema kita pada kesempatan malam hari ini. Hadis yang akan kita bahas ini, ya, terdapat di dalam Sunan Abu Dawud, ya. Kita akan baca bersama, kemudian kita pun akan membahas penjelasannya, syarahnya, yang insya Allah kita ambil dari kitab Aunul Ma'bud, yang mana kitab Aunul Ma'bud ini adalah syarah atau penjelasan daripada kitab Sunan Abu Dawud ini. Kita langsung saja baca hadis, ya, berkenaan dengan tema kita pada kesempatan malam hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dan tercantum di dalam kitab Sunannya, yaitu hadis nomor yang ke 1134 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau merupakan bagian daripada kaum Ansar yang merupakan penduduk kota Madinah. Beliau mengatakan, ya, bahwa
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di kota Madinah, yaitu ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, walahum yaumani, ya, mereka yaitu penduduk Madinah memiliki 2 hari yal'abuna fihima, yang mana mereka bermain-main di 2 hari tersebut, bersenang-senang, bermain-main di 2 hari tersebut. Faqal ma hadanil yauman. Maka ketika melihat hal yang demikian itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertanya, 2 hari apakah ini? Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah ketika beliau hijrah, dan kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hijrah setelah beliau berdakwah di Mekah kurang lebih selama 13 tahun, ya. Dan ketika beliau datang di Madinah, ya, sudah ada dan sudah banyak penduduk Madinah yang memeluk Islam, ya, dikarenakan sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau mengirim Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah, dan dari situlah banyak di antara penduduk Madinah yang memeluk Islam. Ketika beliau datang ke kota Madinah, ya, beliau melihat di Madinah mereka memiliki 2 hari, yang 2 hari itu mereka bersenang-senang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, 2 hari apakah ini? Maka qalu, para sahabat menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ya, kata para sahabat, ya, dari kalangan Ansor mengatakan, sesungguhnya kami, ya, bermain-main di 2 hari tersebut fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah mendengar jawaban itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian 2 hari tersebut dengan 2 hari yang di dalamnya terkandung kebaikan, ya, yaitu Yaumal Adha wa Yaumal Fitri, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Inilah hadis yang insyaallah akan kita sama-sama bahas dengan mengutip dari syarah, ya, hadis ini dalam kitab Aunul Ma'bud, ya, yang disusun oleh Imam Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq. Beliau rahimahullahu taala berkata di dalam syarahnya, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ay min Makkah ba'da al-hijrah. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di kota Madinah, maksudnya adalah setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Walahum ay li ahli al-Madinah yaumani wa huma yauma Nairus wa yauma Mikhrajan, ya. Dan mereka penduduk Madinah, ya, memiliki 2 hari, ya, wa huma yaumun Nairus wa yaumul Mikhrajan, yaitu yang oleh para ulama dikatakan bahwa 2 hari yang dimaksud di dalam hadis ini adalah yang pertama hari Nairus dan yang kedua hari Mikhrajan. Ya, 2 hari ini namanya Nairus dan Mikhrajan. Kada qalahu asy-syurah. Demikianlah apa yang dikatakan oleh para ulama yang mensyarah hadis ini. Lalu apa itu yang dimaksud, yang disebut dengan hari Nairus dan hari Mikhrajan? Maka beliau menjelaskan, wa fil qamus an-Nairus awwalu yaumis sanah mu'arrabun Nauruz wan Nauruzu masyhurun. Jadi kata beliau, ya, Nairus itu, ya, kalau dilihat pada kamus-kamus bahasa, yaitu bahasa Arab, Nairus itu adalah awwalu yaumis sanah, itu awal tahun baru, ya, awal pergantian tahun, ya, tahun baru, awal tahun baru. Mu'arrabun Nauruz, dan orang Arab biasa menyebutnya dengan Nauruz, ya. Nairus, Nauruz.
Nairus ini adalah hari tahun baru, ya, pergantian tahun baru pada kalender bangsa Persia. Ya, kalender bangsa Persia. Mereka punya tahun, ya, punya kalender sendiri, ya, dan kita tahu bahwa yang namanya setiap bangsa-bangsa yang besar, ya, biasanya mereka memiliki kalender sendiri, ya. Bangsa Persia kita tahu di sini ada, kemudian bangsa Romawi, ya, pun mereka memiliki kalender sendiri, orang Cina memiliki kalender sendiri, ya, dan seterusnya. Nah, orang Persia memiliki kalendernya sendiri, dan awal tahun, pergantian tahun, mereka namakan harinya adalah hari Nairus, ya, hari Nairus. Wa huwa awwalu yaum tatahawwalu syamsu fihi ila burjil hamar. Ya, katakan di sini bahwa hari Nairus itu adalah hari awal di mana matahari ketika itu posisinya, ya, bergeser pada posisi yang sejajar dengan rasi bintang Al-Hamar. Di sini rasi bintang Aries, kan? Ya, jadi mereka mendasarkan kalendernya pada peredaran matahari. Ya, ketika matahari beredar tersebut, ya, bergeser atau sejajar dengan posisi rasi bintang Aries ini, itulah awal tahun mereka. Wa huwa awwalus sanah asy-syamsiyyah kama anna ghurrata syahril muharram awwalus sanatul qamariyah. Ya, sebagaimana dikatakan di sini, sebagaimana, ya, awal tahun, ya, awal Muharram, awal bulan Muharram sebagai awal tahun Qamariyah. Jadi Nairus ini adalah awal tahun Syamsiyah milik kalender orang Persia, ya, sama sebagaimana awal tahunnya bulan Muharram untuk kalender Qamariyah milik kaum muslimin. Ya, walaupun harinya berbeda, tapi maksudnya sama-sama awal tahun. Jadi Nairus di sini adalah awal tahun, ya, awal tahun. Ya, walaupun kalender Persia ini berbeda dengan kalender Romawi yang saat ini diadopsi oleh mayoritas atau mungkin seluruh manusia di dunia ini, yang disebut dengan kalender Gregorian atau kalender Masehi yang dikenal ini, ya. Kalau dicocokkan awal tahunnya orang Persia ini bertepatannya dengan tanggal 21 Maret. 21 Maret mereka baru tanggal 1 awal tahun mereka. Nah, kalau orang Romawi awal tahun barunya atau kalender Gregorian itu adalah tanggal 1 Januari. Lalu hari Mikhrajan. Apa itu hari Mikhrajan? Nah, dikatakan di sini wa amma Mikhrajan fadzahir bihukmi muqabalatihi bin Nairus an yakuna awwala yaumil mizan. Adapun yang disebut dengan hari Mikhrajan dikatakan di sini adalah hari di mana posisinya adalah berhadap-hadapan dengan Nairus. Ya. Maksudnya ketika satu tahun itu ada 12, ya, namanya waktu itu kan berputar. Nah, ketika bulan-bulan itu, ya, dibikin lingkaran seperti jam, ya, dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 12, di mana 12 itu bertepatan dengan 0, ya, maka Nairus ini adalah yang berhadapan dengan yang 0 tadi, berarti angka 6 di bulan yang ke-6. Jadi Nairus ini adalah 6 bulan, Mikhrajan ini 6 bulan setelah hari Nairus. Makanya dikatakan di sini muqabalah, berhadap-hadapan. Jadi pertengahan tahun. Kalau Nairus itu adalah awal tahun, sedangkan kalau Mikhrajan ini adalah pertengahan tahun. Ya. Di sini dikatakan an yakuna awwalu yaumal mizan. Ya. Awwalu yaumil mizan, yaitu hari awal al-mizan. Dikatakan di sini al-mizan. Mizan itu kan kalau arti harfiahnya itu timbangan, ya. Dan memang kalau dilihat dari posisi matahari ketika itu, ya, kalau awal tahun tadi sejajar atau pas di posisi rasi bintang Aries, nah ini di rasi bintang
Libra. Yang mana rasi bintang Libra itu kalau dilihat bentuknya seperti timbangan. Maka dikatakan di sini awalu yaumil mizan. Ya. Wa huma yaumani mu'tadilani fil hawa la khar wala bar. Ya. Jadi dua hari itu memiliki cuaca, suhu atau iklim yang seimbang. Ya. Maksudnya apa? La khar wala bar. Tidak dingin, tidak panas dan juga tidak dingin. Pas suhunya, ya seimbang, suhunya seimbang. Ya, gambarannya ya seperti di negara kita, di wilayah Indonesia ini yang berada pada posisi wilayah tropis di garis khatulistiwa yang memang mendapatkan porsi cahaya matahari yang seimbang. Berbeda dengan wilayah-wilayah yang berada pada posisi subtropis atau daerah-daerah sekitar itu yang memang memiliki 4 musim, ya. Ada musim dingin, ada musim panas, ada musim semi, ada musim gugur. Ketika musim dingin itu sangat dingin, ketika musim panas sangat panas. Jadi jarang sekali mereka mendapatkan iklim yang seimbang. Nah, di hari Nairus dan di hari Mikhrajan, awal tahun dan pertengahan tahun itu, ya, itulah posisi di mana mereka mendapatkan hawa, cuaca, iklim yang seimbang. Ya. Wa yastawi fihima al-lail wan nahar. Dan juga cuacanya, suhunya seimbang, sama, hampir sama, baik malam ataupun siang harinya. Siang harinya suhunya sama, malam harinya juga sama. Ya, seperti di negara kita. Ya, berbeda kalau misalnya musim dingin, malam sangat dingin sekali. Ya, siang dingin, malamnya sangat dingin sekali. Ya, musim panas pun demikian. Ya. Nah, 2 hari ini adalah 2 hari yang seimbang dalam cuaca, iklim atau suhunya. Dan mereka menjadikan 2 hari ini sebagai hari perayaan mereka, bangsa Persia, yaitu bangsa penyembah api kaum musyrikin. Nah, 2 hari ini kemudian diadopsi, diimpor ya oleh sebagian orang-orang Arab. Ya, di antaranya adalah kaum Arab yang ada di Madinah tadi. Loh, kok bisa orang Arab merayakan hari perayaannya orang Persia? Nggak usah heran kok bisa, karena kita aja di sini sekarang di Indonesia bisa merayakan perayaannya orang Romawi, ya kan? Karena memang bangsa yang besar menguasai wilayah yang begitu luas, itu biasanya ketika mereka pada posisi seperti itu, peradabannya, budayanya itu akan ditiru, ya, akan dijiplak, akan diikuti oleh orang-orang kaum bangsa yang di bawah mereka. Ya, seperti sekarang misalnya kita tahu bahwa bangsa atau orang Barat itu saat inilah yang kita katakan menguasai ya. Setelah Perang Dunia I, Perang Dunia II, mereka itu benar-benar berada di atas angin, menguasai peradaban di dunia ini. Sehingga tidak heran orang-orang di luar mereka pun ngekor, ngindok, termasuk saudara-saudara kita, termasuk bangsa kita, ya. Bahkan ketika mengikuti mereka, ini akan bangga. Ya, bahasanya diambil, diikuti, ya, bahasa Inggris. Orang sekarang merasa keren kalau bisa bahasa Inggris, ya. Kalau nggak bisa belajar bahasa Inggris, nggak ngerasa keren. Pakaiannya pun ngikut mereka, gaya bicaranya ngikut mereka, mode rambutnya ngikut mereka, dan lain sebagainya. Itulah kenyataannya memang demikian dari sepanjang sejarah seperti itu. Setiap bangsa mana yang menguasai itu yang akan diikuti. Nah, tinggal bagaimana kita kaum muslimin memandang masalah-masalah itu, ya. Kita kaum muslimin itu benar-benar diwanti-wanti, ya, terhadap pengekoran terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang musyrikin, ya, yang kita sebut sebagai tasyabbuh, yang kemarin sudah dibahas sama Ustadz Faisal, panjang lebar, begitu lengkap, begitu detail, 1,5 jam hampir, ya, Anda simak itu udah begitu lengkap, ya, tasyabbuh. Nah, adapun pembahasan kita sekarang adalah khusus masalah perayaan tahun baru. Tadi orang-orang Madinah, ya, ya, dikatakan kunna nal'abu fihima fil jahiliyah, yaitu fi zamanil jahiliyah qabla
ayyamil Islam, yaitu mereka sudah terbiasa merayakan hari itu ya sebelum masuknya Islam, sebelum datangnya Islam, ya sudah jadi budaya, sudah jadi tradisi, walaupun itu bukan asli budaya mereka, tapi sudah bertahun-tahun, mungkin turun-temurun, ya, karena bangsa Persia ini pun adalah kerajaan yang sangat besar, yang berusia ribuan tahun, ya, dan ini perayaan Nairus dan Mikhrajan sudah berusia ribuan tahun dirayakan, ya. Orang-orang Madinah ketika itu pun sudah ikut merayakan hal tersebut, ya, sehingga ketika Rasulullah SAW datang, ya, Rasulullah menjelaskan, ya, abdalakum bihima khairan. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menggantikan dua hari raya tersebut. Ya, hari raya tersebut. Hari raya kan hari perayaan. Ya. Dua hari raya tersebut yang biasa dirayakan oleh orang-orang Madinah, ya, bihima khairan. Ya. Ay ja'ala lakum badalan anhuma khairan minhuma ay fid dunya wal akhirah, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian pengganti, ya, pengganti dari keduanya, ya, yang insyaallah ini merupakan dua hari yang lebih baik atau kebaikan yang mengandung kebaikan, baik untuk kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, yang menariknya di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mensifati dua hari raya pengganti, ya, dengan mengatakan khairan, ya, khairan. Di sini dikatakan wa khairan laisat af'ala tafdil, bahwa khairan ini secara lafadznya ini bukanlah bentuk af'ala tafdil. Ya, kalau dalam bahasa Arab, ya, af'ala tafdil ini memiliki makna atau mengandung makna perbandingan, ya, perbandingan antara dua hal yang memiliki kesamaan sifat, akan tetapi yang satu, ya, ini melebihi daripada yang lainnya. Nah, ini menunjukkan, ya, kata penulis Anul Ma'bud ini dikatakan idzan la khairiyah fi yaumaihima. Jadi ini menunjukkan bahwasanya benar-benar dua hari yang digantikan itu tidaklah memiliki kebaikan sama sekali. Ya, ketika ada dua hal yang ini disebut khairan, ini baik, maka ini nggak baik. Ya, berbeda kalau dikatakan akhyar, lebih baik. Jadi dua hal itu sama-sama memiliki kebaikan, tetapi yang ini lebih, kebaikannya lebih. Nah, ketika dikatakan akhyar, dua-duanya memiliki kebaikan. Tapi kalau khairan berarti membandingkan yang satu baik dan yang satu tidak baik atau buruk. Nah, ini idzan la khairiyah fi yaumihima. Ya, jadi tidak ada kebaikan sama sekali pada dua hari yang digantikan itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dua hari pengganti itu adalah Yaumal Adha wa Yaumal Fitr, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Inilah hari-hari yang baik bagi kaum muslimin, baik untuk dunianya dan juga baik untuk akhiratnya. Sedangkan dua hari yang digantikan, yaitu Nairus dan Mikhrajan, sama sekali tidak ada kebaikan di dalamnya, baik untuk kebaikan dunia, terlebih lagi untuk kebaikan di akhiratnya. Pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian di sini pun dijelaskan, ya, dari hadis ini ada satu faedah juga, ya, bahwasanya hari Idul Adha ini didahulukan, ya. Wa qaddamal adha fa innahu al-Idul Akbar. Jadi kalau kita memiliki dua hari raya di dalam Islam, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri, dalam hadis ini Idul Adha didahulukan ketimbang Idul Fitri. Ini menunjukkan, kata penulis, bahwasanya Idul Adha itu lebih besar ketimbang Idul Fitri. Dua-duanya besar, tetapi Idul Adha lebih besar daripada Idul Fitri, ya, dikarenakan memang
hari Idul Adha kalau kita tilik, kalau kita timbang, ya, memiliki keutamaan yang besar. Ya, di antaranya yang pertama adalah di hari itu kaum muslimin di seluruh dunia sedang berkumpul dalam rangka menunaikan ibadah haji. Ya, kemudian hari itu pun terletak, ya, pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana dalam pembahasan sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya 10 hari pertama Dzulhijjah ini merupakan hari-hari terbaik sepanjang tahun. Ya, maka dikatakan di sini bahwa Idul Adha, ya, ini lebih besar ketimbang Idul Fitri. Tapi kedua-duanya merupakan hari besar, hanya saja Idul Adha itu lebih besar. Wa naha 'anil la'bi was-surur fihima. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ya, ketika mengatakan abdalakum, ya, mengganti untuk kalian, ya, hari Nairus dan hari Mikhrajan diganti dengan hari Idul Adha dan hari Idul Fitri, ini menunjukkan bahwasanya beliau melarang, ya, wa naha 'anil la'bi was-sururi fihima, ay fi Nairus wal Mikhrajan, ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin untuk bermain-main, untuk bersenang-senang di 2 hari tadi, di 2 hari Nairus dan Mikhrajan. Adanya larangan seperti itu secara tersirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang demikian, karena sebelumnya telah dikabarkan oleh para sahabat, kunna nal'abu fihima, kami bermain-main di 2 hari itu. Kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari itu dengan hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Sehingga ini ada penegasan pelarangan dari Rasulullah SAW untuk kita membuat perayaan-perayaan, bermain-main, bersenang-senang di hari Nairus dan hari Mikhrajan. Qala Allah Ta'ala, ya, selanjutnya qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, penulis menghadirkan satu dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut, yaitu di dalam Quran surat Yunus ayat yang ke-58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, ya, hendaknya dengan itu mereka bergembira, yaitu kaum muslimin. Maka hendaknya kaum muslimin, orang-orang Islam, ya, ketika mereka bergembira, bersenang-senang, itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita bersenang-senang, bergembira di dalamnya adalah hari Idul Adha dan juga hari Idul Fitri. Ya, adapun hari Nairus, hari Mikhrajan, ini adalah 2 hari raya orang kafir, orang musyrik, pagan, penyembah api. Tidak pantas bagi kita untuk bergembira di 2 hari itu, padahal di 2 hari itu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sedang turun atas orang-orang kafir, atas orang-orang musyrik. Selanjutnya penulis mengatakan fihi dalilun, ya, ala anna ta'dhiman Nairus wal Mikhrajan wa ghairahuma ay min a'yadil kufar manhiyun anhu. Ya. Di sini terdapat dalil bahwasanya mengagungkan, merayakan, mengistimewakan hari Nairus dan hari Mikhrajan ataupun yang selain keduanya dari perayaan hari raya orang kafir, manhiyun anhu, yaitu terlarang. Tidak boleh bagi kita untuk merayakannya. Ya. Maka dengan demikian, ya, kita sebagai seorang muslim, ya, dari sini sesungguhnya bisa mengambil sikap, ya, bisa memandang dengan sudut pandang yang tepat, yaitu dari sudut pandang Islam. Tadi dikatakan Nairus adalah awal tahun dan Mikhrajan adalah pertengahan tahun. Nah, kira-kira bagaimana dengan perayaan 1 Januari? Ya, kita sudah bisa memandang sebenarnya. Kita baca terlebih dahulu, ya, kelanjutan dari penjelasan syarah hadis ini, ya, disebutkan di sini qala Abu Hafs Al-Kabir Al-Hanafi, yaitu
Abu Hafs Al-Kabir Al-Hanafi berkata, "Man ahda fin nairus baydatan ila musyrik ta'dhiman lil yaum faqad kafara billahi ta'ala wa ahbata a'malahu." Ya. Jadi kata beliau, "Man ahda fin nairus baydatan ila musyrik." Barang siapa yang memberikan hadiah dengan sebutir telur, ya, kepada orang musyrik, ya, pada hari Nairus, ta'dhiman lil yaum, ya, di mana perbuatan itu dia lakukan dalam rangka mengagungkan hari tersebut, katakan faqad kafara billahi ta'ala, dia telah terjatuh kepada kekufuran, wa ahbatu a'malahu, yang dengannya hapuslah seluruh amalannya. Karena memang kekufuran, kemusyrikan itu adalah perbuatan yang bisa menghapus seluruh amal. Wa qala al-qadi Abul Mahasin Al-Hasan bin Mansur Al-Hanafi. Ya, kemudian dikutip juga di sini perkataan dari Al-Qadi Abu Mahasin Al-Hasan bin Mansur Al-Hanafi. Apa perkataannya? Beliau berkata, "Man ishtara fihi syai'an lam yakun yashtarihi fi ghairihi au ahda fihi hadiyatan ila ghairihi." Ya, barang siapa yang dia membeli sesuatu di hari tersebut, ya, lam yakun yashtarihi fi ghairihi, padahal di hari-hari yang lainnya dia nggak pernah ngebeli itu, ya, tapi di hari itu dia beli, ya, di hari apa? Nairus maupun hari Mikhrajan. Atau dia menghadiahkan di hari itu, ya, hadiah kepada orang lain, padahal tidak pernah di hari-hari lain memberikan hadiah itu, khusus di hari itu. Ya, fa in arada bidzalika ta'dzimil yaum, ya, ta'dzimal yaum kama yu'azzimuhu al-kafara faqad kafara. Yang dia melakukan perbuatan itu dalam rangka untuk mengagungkan hari tersebut sebagaimana orang-orang kafir mengagungkan hari itu, faqad kafara, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Wa in arada bisyira'i at-tana'um wat tanazzuh bil ihda'i at-tahab jaryan 'ala al-'adah lam yakun kufran. Tetapi ketika dia berbuat seperti itu, membeli sesuatu, ya, at-tana'um, dalam rangka hanya untuk dinikmati sendiri saja, ya, untuk dikonsumsi, untuk dipakai, ya, atau dia di hari itu wat tanazzuh, jalan-jalan, ya. Hari itu libur, orang-orang kafir sedang merayakan hari-hari Idnya, kita ikut jalan-jalan, liburan, ya, jalan-jalan, bertamasya, piknik di hari tersebut, atau memberikan hadiah kepada orang lain dalam rangka saling mencintai, ya, karena memang memberikan hadiah ini kan asalnya sesuatu yang dianjurkan, ya, dan bisa menumbuhkan rasa cinta di antara kaum muslimin, ya, dikatakan dalam satu hadis apa? Tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Tapi ketika memberikan hadiahnya di saat, di momen yang pas bertepatan pada saat orang-orang kafir saling memberi hadiah di hari raya mereka, ya, walaupun itu sudah menjadi kebiasaan dia sebelum-sebelumnya untuk memberi hadiah, tapi ketika bertepatan, ya, lam yakun kufran, maka hal itu tidaklah menjadikan dia terjatuh ke dalam kekufuran, ya, tidak sampai kepada kekufuran. Kita beli makanan, sesuatu untuk dinikmati, diambil manfaatnya, kita jalan-jalan, saling memberi hadiah, ya, yang mana itu hanya untuk diri sendiri saja, bukan dalam rangka untuk merayakan, maka itu tidak terjatuh ke dalam kekufuran. Tapi pertanyaannya, apakah boleh, ya, atau masih tetap dilarang? Nah, dilanjutkan di sini perkataan beliau, lakinnahu makruhun, ya, lakinnahu makruhun karahatat tashbih, ya. Tetapi hal demikian, ya, tetap makruh hukumnya, ya, tetap hukumnya makruh, ya, dikarenakan apa? Kemakruhannya dikarenakan termasuk tasyabbuh bil kufar, hina idin, ketika itu, ya. Jadi ketika bertepatan dengan hari raya mereka, ya, kita membeli sesuatu, kita bersenang-senang, ikut membuat kumpulan, pesta misalnya, makan-makan, maka itu makruh, ya, makruh. Ya, ketika itu, ya.
fayahtarizu anhu, maka hendaknya kaum muslimin waspada, hati-hati terhadap yang demikian. Jadi inilah syarah atau penjelasan dari hadis tadi ya, tentang hadis berkenaan dengan Nairus dan Mikhrajan. Ya, tadi Nairus adalah awal tahun, sedangkan Mikhrajan adalah pertengahan tahun, dan ini adalah impor budaya dari bangsa Persia, bangsa musyrikin, penyembah api, dan dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini maka kita bisa memandang bahwasanya perayaan tahun baru, ya, perayaan tahun baru 1 Januari, ya, maka ini tidak jauh berbeda, ya, tidak jauh berbeda daripada dengan hari Nairus. Ketika hari Nairus telah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hakikatnya perayaan tahun baru 1 Januari ini pun ini terlarang. Karena kan perayaan 1 Januari ini, ya, pun merupakan impor, ya, impor dari budaya dari orang Romawi. Ya, kita bisa lihat kalau mau mencari literatur yang membahas tentang sejarah perayaan tahun baru 1 Januari, maka kita akan dapati bahwa 1 Januari, perayaan tahun baru 1 Januari ini merupakan budaya daripada bangsa Romawi, penyembah paganisme, penyembah dewa-dewa. Ya, kita bisa cek di Google untuk melihat sejarah perayaan tahun baru. Ini saya kutipkan beberapa literatur ya tentang sejarah perayaan tahun baru. Yang pertama dari detik.com, ya, Detik News, dikatakan di sini, ya, Julius Caesar menamai bulan pertama dengan nama Janus, yaitu dewa Romawi yang memiliki 2 muka, ya, untuk memandang ke depan dan ke belakang. Nah, bangsa Romawi memperingati tahun baru dengan berbagai pengorbanan kepada Janus, bertukar hadiah, mendekorasi rumah, mengunjungi beberapa pesta, dan seterusnya. Nah, ini dari Detik News. Demikian juga ada di artikel di CNN Indonesia. Ya, di sini pun dikatakan bahwa Caesar, yaitu salah satu raja mereka Romawi, membuat tanggal 1 Januari sebagai hari pertama awal tahun sebagai upaya untuk menghormati nama dewa yang mana namanya sama dengan nama bulan tersebut, yaitu Janus. Jadi budaya mereka dan terkait dengan ibadah mereka terhadap dewa-dewa mereka. Ya, di Kompas pun demikian. Di sini katakan Julius Caesar menetapkan 1 Januari sebagai hari pertama suatu tahun. Hal itu dilakukan sebagai penghormatan terhadap dewa Janus, dewa Romawi yang memiliki wajah yang membuat dia bisa melihat ke masa lalu dan masa depan. Sejak saat itu, masyarakat Romawi merayakan penghormatan terhadap dewa Janus dengan saling bertukar hadiah, menghias rumah dengan ranting kayu, dan mengadakan pesta. Dan itu turun-temurun dilakukan oleh bangsa Romawi, ya, yang kemudian diadopsi oleh orang Kristen, dan seterusnya saat ini menyebar, ya, ke berbagai belahan dunia, karena memang saat ini mereka lah orang-orang Barat yang sedang menguasai, sehingga budaya mereka pun mereka ekspor dan banyak diimpor oleh orang-orang termasuk kaum muslimin. Oleh karenanya kalau kita melihat kenyataan seperti ini dan telah mengetahui tadi bagaimana penjelasan hadis, ya, tentang Nairus dan Mikhrajan, sudah jelas bagi kita yang mungkin tadinya mata kita kabur, ya, sebelum mengetahui hal ini, kemudian setelah menggunakan kacamata ini, ya, dalam hadis ini jelaslah bagi kita bagaimana kita memandang perayaan tahun baru tadi. Yang intinya adalah perayaan tahun baru tersebut hukumnya terlarang. Walaupun tadi nanti hukumnya bertingkat-tingkat tergantung dari masing-masing bentuk keikutsertaannya. Ada sampai jatuh pada kekufuran, ada keharaman, ada yang hanya sekedar makruh. Ya, demikian mungkin pembahasan kita yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.